السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Lanjutkan dari kitab Riyadhus Shalihin dalam bab tahrimud dzulm wal amru bi raddil madzalim. Bab haramnya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi. Hadis berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat 'indahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, hendaknya dia minta dihalalkan pada hari ini sebelum qabla an yakuna alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datang suatu hari yang tidak ada dinar maupun dirham. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Apabila orang yang zalim itu punya pahala dari amal soleh, maka pahala amal solehnya itu diberikan kepada orang yang terzalimi. Wa illam yakul lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Kalau dia orang yang zalim itu tidak punya pahala, maka diambillah beban dosa dari orang yang terzalimi, dipikulkan kepada orang yang zalim tersebut. Rawahul Imam Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada para sahabat dan kepada kita semuanya umatnya bahwasanya siapapun atau barang siapa yang pernah mendolimi orang lain, hendaknya diselesaikan hari ini saat masih dalam kehidupan dunia. Entah itu dengan mengembalikan hak-hak orang yang terdolimi, atau dia meminta maaf kepada orang yang terdolimi. Bisa jadi kedoliman itu berupa kedoliman harta, atau bisa jadi kehormatan dan lain sebagainya. Sebelum datang hari kiamat yang tidak berguna lagi harta benda. Pada hari kiamat yang berguna hanyalah pahala. Kalau orang yang zalim itu orang yang zalim tersebut punya pahala, maka pahalanya diambil diberikan kepada orang yang terzalimi. Kalau orang yang zalim itu tidak punya pahala sama sekali, maka beban dosanya akan ditambah dari dosa orang yang terzalimi. Dari hadis ini diambil beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali dalam kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin.
Beliau mengatakan di antara faidah hadis tersebut yang pertama adalah haramnya kezaliman dan perintah untuk menyelesaikan perbuatan zalim ketika di dunia. Karena pada hari kiamat tidak bisa kezaliman itu diselesaikan dengan permintaan maaf, tidak bisa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa yang berkaitan dengan sesama hamba kecuali orang tersebut memaafkan. Allah tidak mengampuni dosa-dosa yang berkaitan dengan seorang hamba kecuali orang yang bersangkutan memaafkannya. Yang ketiga, dinar dan dirham, harta benda, itu adalah hal-hal yang bermanfaat ketika masih dalam kehidupan dunia. Tetapi pada hari kiamat, maka itu semuanya tidak bermanfaat. Maka apabila kita memiliki harta benda tersebut, hendaknya kita gunakan sebaik mungkin dalam kehidupan dunia ini untuk meraih pahala Allah Subhanahu wa taala. Saat meninggal dunia atau saat hari kiamat, itu semuanya sudah tidak berguna. Yang keempat, pahala dan dosa itu ditakar, ditimbang pada hari kiamat berdasarkan kezaliman. Maka pahala seorang bisa berkurang atau dosa seorang bisa bertambah akibat perbuatan-perbuatan zalim pada orang lain. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim sejati adalah apabila muslim lain itu selamat dari gangguan tangan maupun lisannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan seorang muhajir, seorang yang berhijrah, yaitu orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaihi. Hadis yang diriwayatkan, disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan lafadznya dari Imam Al-Bukhari. Dari hadis ini Asy-Syaikh menyebutkan beberapa faidah. Yang pertama, muslim yang terbaik dan yang paling sempurna imannya adalah muslim yang menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak manusia. Muslim sejati yang baik, yang sempurna keimanannya adalah menjaga hak-hak Allah. Perintah-perintah Allah dilakukan dengan baik, larangan-larangan Allah dijauhi dengan baik. Dan tidak hanya itu saja, tapi dia juga menjaga hak-hak orang lain. Yang berkaitan dengan hak-hak orang lain, dia jaga betul. Hak berupa harta, hak berupa kehormatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kezaliman itu, dari hadis ini diambil faidah bahwasanya kezaliman itu tidak hanya berupa perbuatan, tetapi ucapan seseorang itu juga berpotensi mendolimi orang lain. Maka hendaknya kita semua menjaga perbuatan kita serta ucapan kita, jangan sampai mendolimi, menyakiti orang lain. Kemudian yang ketiga, wajib bagi kita meninggalkan berbagai kemaksiatan yang dilarang oleh Allah, dan kita berusaha untuk taat kepada Allah. Karena disebutkan di situ bahwasanya hijrah
batinah, hijrah secara batin, itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah. Hijrah, meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah. Kalau dulunya kita pernah melakukan dosa demikian dan demikian, kita meninggalkan, berusaha meninggalkan dosa tersebut, menyesali dosa tersebut, bertobat menjadi yang lebih baik, maka itulah namanya hijrah. Kemudian yang keempat, barang siapa yang berusaha untuk bermuamalah dengan baik kepada Allah, memperbaiki ibadah, maka hendaknya dia juga berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan orang lain, khususnya dengan saudara-saudaranya sesama muslim. Karena iman itu akan membuahkan hubungan baik kepada Allah dan juga kepada sesama manusia, khususnya sesama muslim. Dan iman itu membuahkan amal soleh serta perkataan yang baik. Iman itu membuahkan amal soleh serta perkataan yang baik. Maka dari kedua hadis tersebut hendaknya kita perhatikan bahwasanya setiap kezaliman itu pasti akan diselesaikan dengan adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha agar jangan sampai kita menzalimi orang lain, dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah jauhkan kita dari perbuatan-perbuatan zalim. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.